Semua orang di dalam bar Lapin terkejut melihat Pak Kuzuhara datang. Kuzuhara sendiri masih sempat-sempatnya mengejek Uchida kedatangannya sendiri karena ia memenuhi janji kepada Mbah Kuroshima Taizo yang tempatnya di bar Lapin. Untung saja Ryu memasang badan untuk Uchida dengan bilang ia bukan seorang pengunjung, tetapi bartender baru yang akan mulai bekerja di bar Lapin. Sekaligus memulai chapter ini dengan judul The Glass of Betrayal Second Half. Tak hanya itu, Ryu juga berbalik mengejek Kuzuhara dengan mengatakan bahwa Uchida ini dipecat oleh seorang bartender yang berpikiran sempit. Panas sih itu. Uchida pun terkejut dan menasihati Ryu untuk tidak melanjutkan ejekannya itu. Sedangkan Pak Kuzuhara merespon dengan kalem serangan dari Ryu. Bukannya berhenti, Ryu kembali menaikkan volume sindirannya kepada Kuzuhara, tetapi tetap menerima Kuzuhara sebagai seorang pelanggan bar Lapin. Apalagi persiapan bar untuk buka hampir selesai. Setelah itu, dengan berpakaian layaknya seorang bartender, Uchida mulai menanyakan minuman apa yang kiranya Pak Kuzuhara akan pesan. Tak lama dari situ, bar Lapin kedatangan tamu lagi, yaitu Miwa, yang terlihat terburu-buru sambil mengatakan bahwa ia datang untuk memberitahu bahwa kakeknya tidak dapat bertemu dengan Kuzuhara, yang dikarenakan kurang enak badan katanya. Sembari menyelam minum air, mumpung lagi berada di bar, Miwa juga tertarik untuk memesan sebuah minuman. Tak hanya itu, ternyata Miwa menyadari sosok dari Uchida yang pernah membuat kekacauan di pesta Kuzuhara, meskipun Miwa belum mengenalinya. Uchida pun meresponnya dengan terbata-bata. Di sisi lain, Ryu menanyakan pesanan apa yang Pak Kuzuhara inginkan. Dengan nada dan indikasi ngetes Uchida, Pak Kuzuhara meminta untuk dibuatkan koktail olehnya, tetapi dengan beberapa bahan seperti dry gin, dry sherry, dry vermouth, dubonnet, dan masing-masing sebanyak 15 ml, dan ditambah sedikit orange curacao. Lalu campurkan semua bahan itu. Perkataannya membuat Ryu agak menebak minuman jenis apa itu. Sedangkan Uchida merasa pressure test dari Pak Kuzuhara membuat ia sedikit gemetar. Apalagi ditambah pesanan Miwa yang sama dengan Pak Kuzuhara, menambah beban ekstra bagi Uchida. Beban, emang ini beban. Sembari Uchida bersiap, panel ini memberikan semacam info berisi daging tentang minuman beralkohol, di mana vermouth dan gin sering dicampur bersama untuk membuat martini. Kata vermouth berasal dari bahasa Jerman, Vermouth. Ini adalah minuman beralkohol yang diberi rasa dengan rempah-rempah, tetapi tetap mempertahankan esensi anggur putihnya. Berbeda dengan sherry, yaitu anggur berkadar alkohol tinggi yang mewakili minuman keras khas Spanyol. Lalu ada dubonnet, sebuah minuman aperitif yang biasanya diminum sebelum makan. Minuman ini adalah anggur merah yang dicampur dengan kulit pohon yang disebut cinchona, lalu dipanaskan di dalam sebuah tong. Dahulu kala, pohon cinchona digunakan di Peru sebagai obat malaria. Lalu Kuzuhara menjelaskan bahwa vermouth, sherry, dan dubonnet memiliki satu kesamaan, yaitu, ya betul banget, sama-sama dari anggur. Dijelaskan lebih lanjut, mereka semua memiliki kadar alkohol yang rendah dan rasa yang lembut. Bahkan ketika diminum langsung, rasanya tetap istimewa. Nah, kembali ke aksi racikan Uchida, Kuzuhara berkomentar, gerakan yang dilakukan Uchida sebenarnya tak diperlukan saat meracik minuman, karena sebenarnya minuman itu sudah terasa luar biasa, bahkan jika diminum langsung. Namun Uchida dengan sengaja mengaduknya dan mempertaruhkan kualitas minumannya. Oleh karena itu, Kuzuhara memesan minuman ini. Sembari melihat kegugupan Uchida, dalam hati Kuzuhara membentak dengan bilang bahwa hal itu justru bisa merusak keseimbangan rasa dan membuat minuman itu terasa menjijikan. Uchida pun mulai mencicipi racikannya, dan betapa syoknya dia bahwa semua rasa minuman alkohol itu hilang. Yang tersisa hanya rasa seperti air tawar. What? Kuzuhara pun menanyakan kepadanya, apakah racikan minuman itu sudah jadi? Dengan gelagapan, Uchida mengiyakan pertanyaan dari Kuzuhara. Di samping itu, Ryu mencoba mengoles-ngoles dua jarinya yang membuat Uchida agak cemas. Ternyata, Ryu mencoba melindungi Uchida dengan merasakan suhu ruangan dan kelembapan yang tinggi.
sehingga es yang berada di gelas minuman racikan Uchida cepat cair dan karena itu rasanya lebih didominasi oleh air. Hal itu pun diamini oleh Miwa. Bahkan dalam dunia memasak, sejumput garam saja yang dilarutkan bisa sepenuhnya mengubah rasa. Dan seseorang bartender harus mempertimbangkan bahkan jumlah air sekecil apapun. Sehingga intinya, minuman Uchida sebenarnya tak dapat disajikan. Hal itu membuat Uchida shock, meskipun sempat dikagetkan oleh Pak Kuzuhara. Di samping itu, Ryu mencoba memberikan dukungan semangat kepada Uchida untuk kembali mengingat hari pertamanya di balik meja bar sebagai bartender. Ibaratnya back to basic dah. Benar-benar, Ryu menyuruh Uchida untuk mengingat-ingat saat pertama kali menyajikan sebuah minuman kepada pelanggan. Mendengar itu, Uchida segera membuang minuman racikannya tadi, berdiri tegap, dan meminta maaf kepada Pak Kuzuhara sembari memberikan ia kesempatan untuk membalas kesalahannya itu. Betapa kagetnya semua, termasuk Pak Kuzuhara melihat tindakan Uchida. Meskipun begitu, Pak Kuzuhara tetap tak terlena dengan sikap dari Uchida, malah kembali meremehkannya. Sedangkan Uchida sendiri ternyata masih terpaku dengan pertanyaan yang tidak dapat ia jawab. Bagaimana caranya ia dapat menuangkan keempat jenis minuman beralkohol itu ke dalam gelas satu persatu tanpa esnya mencair sebelum ia aduk? Untung saja, Ryu mencoba memberinya sebuah petunjuk untuk mengaduknya dengan mixing glass. Hal itu membuat Uchida mengerti. Uchida pun memasukkan semua bahan ke dalam mixing glass terlebih dahulu sebelum mengaduknya. Kuzuhara sendiri menyindir tindakan Ryu yang membantu Uchida yang dirasa nggak kompeten. Pak Kuzuhara pun menunggu tindakan apa yang akan Uchida lakukan nanti. Di balik kecemasannya, dari belakang, Ryu memberikan sebuah botol wine yang Ryu tujukan untuk dipakai oleh Uchida dalam minuman itu. Uchida pun lalu mematuhi perintah Ryu. Racikan minuman buatan Uchida pun siap disajikan. Si Miwa beban ini menjadi tumbal pertama minuman racikan Uchida. Setelah mencobanya, testimoni dari Miwa, minuman Uchida terasa seimbang. Tidak encer, tidak hambar, tetap kuat, namun aroma wine tidak hilang. Miwa pun menanyakan apa nama minuman ini kepada Uchida. Uchida sendiri panik bingung. Lah, gimana sih? Padahal doi kan yang buat. Lalu dari arah lain, Ryu membantu menjawab bahwa minuman itu adalah perpaduan 4 jenis minuman beralkohol. Dan ia menamainya bartender. Ini agak kurang keren ya. Berbeda dengan Uchida yang kayaknya takjub. Di sisi lain, Kuzuhara sendiri dari dulu selalu bertanya, mengapa nama minuman ini dinamakan bartender? Hal itu karena wujud yang merefleksikan pekerjaannya. Bukan hanya soal mencampur minuman, tapi soal menyampaikan rasa dan pengalaman kepada pelanggan. Kuzuhara juga menjelaskan arti filosofis dari semua minuman koktail di dalam bar. Intinya, yang paling penting bagi bartender adalah sikap hormat dan pelayanan tulus kepada pelanggan. Uchida pun mencoba memahami, tetapi sosok dari Pak Kuzuhara justru tidaklah seperti yang ia katakan, bahwa pelanggan akan tunduk pada kreasi sempurna dari racikan minuman Kuzuhara. Pak Kuzuhara menjawab bahwa justru sebaliknya, meskipun ia seorang yang ahli, dia tak pernah meremehkan pelanggan, malah takut atau sangat menghormati para pelanggan. Di sini Pak Kuzuhara menunjukkan tekad dan prinsip hidupnya. Dia merasa bahwa usahanya tidak akan sia-sia dan tak tertandingi. Dan karena itu dia harus berusaha menjadi lebih baik, menuju kesempurnaan. Ini mencerminkan mentalitas seorang perfeksionis sejati. Lalu Pak Kuzuhara memberikan wejangan kepada Uchida bahwa jika Uchida tidak memperbaiki kesalahannya, maka kesalahan itu akan tertanam selamanya di benak pelanggan. Ini menunjukkan pentingnya memperbaiki kesalahan segera, terutama dalam pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan atau kepercayaan pelanggan. Uchida pun manut dan menerima wejangan dari Pak Kuzuhara. Tak hanya itu, Pak Kuzuhara memberikan pujian sekaligus pelajaran bahwa yang paling penting adalah tetap setia pada pelanggan, memperbaiki kesalahan agar tak mengecewakan mereka. Lalu menjadi bartender bukan hanya soal membuat minuman, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung, baik antar bartender maupun dengan pelanggan. Ternyata wejangan itu mengingatkan Miwa saat pertama kali bertemu dengan Ryu. Ryu sendiri tersipu dan pura-pura nggak ingat. Nah, biasanya sih tanda-tanda ya, begini-begini nih. Miwa juga melanjutkan yappingnya,
bahwa di dunia ini ada dua profesi yang tak boleh mengkhianati pelanggan mereka. Yang pertama adalah mereka yang bekerja di bidang medis, dan yang kedua adalah bartender. Pak Kuzuhara pun akhirnya mulai meninggalkan bar Lapin, yang tampaknya sambil melempar kritik kepada Ryu yang terlalu melayani pelanggan tanpa prinsip yang bakal menurunkan martabat profesi bartender. Apalagi dengan membantu seorang bartender yang belum berpengalaman dan mengganti merek gin yang sepertinya ini merujuk pada ke adegan yang ini nih. What? Berarti selama ini doi inget dong. Miwa sendiri juga tak menyadari bahkan bingung karena meskipun dikatakan bahwa ginnya diganti, secara merek tetap terlihat sama, Beefeater. Kuzuhara membalas, meskipun merek ginnya masih Beefeater, yang digunakan sebenarnya adalah varian Crown Jewel yang memiliki kandungan alkohol lebih tinggi 3% dari versi standar. Tindakan cerdas Ryu tadi dimaksudkan untuk menyeimbangkan hasil akhir tanpa mengubah keseluruhan merek dan tetap konsisten secara visual. Sebuah trik yang sejak awal sudah diketahui oleh Kuzuhara. Ryu dan Uchida pun tersipu malu karena trik mereka dibedah oleh Kuzuhara. 2 minggu kemudian, Ryu mendapat sebuah surat undangan untuk datang dalam pembukaan bar milik Uchida. What? Letaknya di depan stasiun JRXX di area perbelanjaan. Di depan persis kedai barnya, Ryu pun terharu melihat perkembangan dari Uchida. Di dalam barnya, Uchida menjelaskan bahwa seseorang menawarkan kepadanya untuk menjadikan namanya sebagai nama bar itu. Meskipun Uchida hanya seorang bartender, bukan pemilik sebenarnya. Ini menunjukkan kepercayaan besar terhadapnya. Di sela-sela melihat sekitar, mata Ryu terpaku pada sebuah rangkaian bunga. Dan itu adalah dari Kuzuhara yang memberikan selamat atas pembukaan kedai dari Uchida. Sebuah hal yang sangat mengharukan. Dan arc Uchida ini akhirnya berakhir.